Jadi ASI eksklusif ini sebenarnya dapat selain tadi meningkatkan imunitas, juga dapat mencegah insiden dari penyakit infeksius. Kemudian mencegah gangguan pencernaan pada balita, pada bayi. Kemudian yang paling sering adalah anak-anak yang diberikan susu formula ataupun susu tambahan selain ASI, itu anak-anaknya sering mengalami alergi. Nah, ini paling banyak, dan dengan ASI itu sangat sedikit sekali insiden terjadinya alergi pada anak. Kemudian potensi risiko bayi mengalami obesitas, kegemukan dengan ASI sangat rendah sekali, karena ASI kandungan gulanya sangat rendah, sehingga beda dengan susu formula yang dapat mengakibatkan anak menjadi obesitas. Dan yang paling penting adalah dengan ASI ibu dapat meningkatkan emosional, rasa kedekatan antara ikatan bayi dan ibu. Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Tentu kita semua ingin anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan terhindar dari stunting kan? Ternyata salah satu cara paling efektif dalam mencapai hal tersebut adalah dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, air susu ibu atau ASI merupakan makanan yang sangat penting bagi si bayi. Karena ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi, baik itu dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dan dari ibu memberikan ASI, si kecil tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit, dan utamanya adalah stunting. Karena kandungan antibodinya sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk si bayi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada bayi akibat kekurangan gizi kronis. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, anak dengan stunting tidak berkembang secara fisik juga dengan perkembangan otaknya. Apakah dengan memberikan air susu ibu eksklusif merupakan cara terbaik dalam pencegahan stunting? Yuk ikuti saya. Halo Dokter Yudi. Mbak Vivi. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol tuh Pak. Saya mau nanya tentang apa sih itu ASI eksklusif? Boleh, Boleh, Pak? nanti kita bisa. Oke, boleh. Oke, Bu. Nah, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Bapak Dr. Yudi Dumiati MKM. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, kita akan ngobrol dan tanya langsung bagaimana peran penting pemberian ASI eksklusif pada anak sebagai upaya pencegahan stunting khususnya di daerah Jakarta Selatan. Nah, Dokter Yudi, mau nanya dong, apa sih Pak sebenarnya ASI eksklusif dan mengapa ASI eksklusif itu penting bagi pencegahan stunting? Iya, memang pemberian ASI eksklusif tentu saja sangat berperan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan stunting. Alasannya apa? Karena terutama di dalam ASI sudah mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk mendukung tumbuh kembangnya agar lebih baik. Jika tumbuh kembang baik, maka anak akan tumbuh dan terhindar menjadi anak yang stunting. Emang Pak, kalau misalnya resiko Pak, jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif itu apa Pak resikonya? Jadi karena di dalam ASI eksklusif itu banyak sekali mengandung zat-zat, terutama ada kandungan
imunitas ya, untuk meningkatkan imunitas karena mengandung imunoglobulin A, IgA. Ini berperan penting dalam mencegah anak untuk terjangkit dari penyakit. Wah, berarti itu sangat penting ya Iya. bagi bayi yang baru lahir ya Pak ya. Nah Pak, berapa lama sih Pak harusnya pemberian ASI eksklusif yang baik pada anak? Pemberian ASI eksklusif pada anak itu selama 6 bulan. Berarti sejak usia 0 sampai 6 bulan anak-anak tidak diberikan makanan ataupun minuman selain ASI. Jadi hanya diberikan ASI saja. Berarti itu karena ada kandungannya, jadi membuat tumbuh kembang dan otak mungkin ya Pak ya. Ya. Nah Pak, kandungan apa setelah kandungan yang tadi sudah Bapak sebutkan, sebenarnya apa sih Pak tantangan yang sering dihadapi ibu dalam memberikan ASI eksklusif? Jadi tantangan-tantangan yang paling sering untuk dalam pemberian ASI eksklusif yaitu ibu-ibu yang bekerja ya. Jadi memang aktif juga bekerja sehingga banyak sekali ibu-ibu ini tidak ataupun kurang dapat memberikan secara eksklusif. Kalau ASI eksklusif kan berarti anaknya full diberikan ASI. Pada ibu-ibu yang bekerja ini mengalami kesulitan dalam memberikan ASI eksklusif. Sehingga anak-anak bayi itu atau bayi anaknya ini diberikanlah susu formula atau susu tambahan. Jadi selain ibu-ibu bekerja, itu juga ada dari masih adanya mitos kalau pemberian susu pada balita dapat mengganggu ataupun dapat merubah estetik dari bentuk payudara si ibu. Wah, itu mitosnya ya, Iya, Pak ya? mitos ya, padahal itu tidak benar ya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali keuntungan daripada apabila ibu memberikan ASI eksklusif pada anak. Nah Pak, selanjutnya manfaat ASI eksklusif itu mencegah penyakit apa saja Pak dari selain stunting atau mungkin jadinya anak kekurangan imun, itu bagaimana Pak? Jadi ASI eksklusif ini sebenarnya dapat selain tadi meningkatkan imunitas, juga dapat mencegah insiden dari penyakit infeksius. Kemudian mencegah gangguan pencernaan pada balita, pada bayi. Kemudian yang paling sering adalah anak-anak yang diberikan susu formula ataupun susu tambahan selain ASI, itu anak-anaknya sering mengalami alergi. Nah, ini paling banyak, dan dengan ASI itu sangat sedikit sekali insiden terjadinya alergi pada anak. Kemudian potensi risiko bayi mengalami obesitas, kegemukan dengan ASI sangat rendah sekali karena ASI kandungan gulanya sangat rendah, sehingga beda dengan susu formula yang dapat mengakibatkan anak menjadi obesitas. Dan yang paling penting adalah dengan ASI ibu dapat meningkatkan emosional, rasa kedekatan antara ikatan bayi dan ibu. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Pak, kan tadi ada ikatan ya dari ASI itu mengikat anak dan ibu gitu Pak. Nah Pak, saya mau nanya bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pemberian ASI, ataukah emang harus disupportkah ibunya supaya ASI-nya jadi lebih maksimal untuk bayi? Ya, ini memang terutama peran dari keluarga, suami ya. Suami harus mendukung penuh untuk si istri memberikan ASI kepada anaknya. Kemudian juga keluarga, dari keluarga besar, kemudian di lingkungan ini sudah menjadi kami dari Dinas Kesehatan, kemudian suku dinas maupun sampai Puskesmas dan Posyandu itu selalu mengedukasi untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan agar bayi-bayinya diberikan ASI eksklusif. Pak, selain mungkin pengurangan stunting Pak, untuk pengurangan stunting, selain ASI eksklusif, apa aja upaya-upaya Pemprov yang sudah dilakukan untuk mengurangi adanya stunting? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan ASI eksklusif itu salah satu yang dapat menekan atau mengurangi insiden stunting.
Tapi kita ketahui juga bahwa stunting itu kan disebabkan oleh dua faktor, ya, faktor sensitif dan faktor spesifik. Nah, faktor sensitif ini ada yang faktor yang karena penyakit, ada juga faktor karena lingkungan, ya. Nah, jadi peran pemerintah yang lebih selain karena penyakit ini kan perannya 70% ya. Jadi sangat diharapkan sekali pemerintah untuk ikut berperan serta, yaitu bukan hanya untuk dari segi penyakitnya, kami dari kesehatan akan membantu semaksimal mungkin, tapi dari peran intervensi spesifik dan sensitif ini, jadi kegiatan-kegiatan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah inilah yang paling banyak ya. Misalnya dari suku dinas, bagian dinas tata air, yaitu bagaimana untuk pembuangan septic tank dan yang lain-lain. Kemudian dari lingkungan hidup terkait dengan kebersihan, kemudian dari perumahan untuk sanitasi rumah, nah, itu jadi sangat pengaruh sekali. Kemudian dari dinas KPKP dengan pola makan, makanan-makanan yang bergizi itu dari KPKP. Jadi semuanya ikut berperan penting dalam hal penanganan stunting. Nah ini dok, aku mau nanya dong, sejauh ini pencapaian target pencegahan stunting dengan ASI eksklusif itu seperti apa? Ya, untuk di wilayah Jakarta Selatan, angka presentasi pemberian ASI eksklusif ada di angka 86,7%. Masih di atas target nasional. Jadi, namun kita bersama-sama masih melakukan upaya-upaya agar pemberian ASI eksklusif terus berjalan. Nah, berarti itu akan mencapai target nasional ya Pak ya? Sudah melebihi dari target nasional. Oh, sudah melebihi ya. Nah Pak, dari jumlah puskesmas kelurahan yang ada di puskesmas kelurahan sini, mana yang paling banyak data stunting dan cepat penanganannya Pak? Ya, jadi untuk kasus stunting di Jakarta Selatan ini tersebar di 10 kecamatan di 66 kelurahan, di mana sudah ada surat keputusan dari Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menetapkan 16 lokus stunting di tahun ini, tahun 2024. Berdasarkan SK lokus stunting tersebut, di mana prevalensi stunting yang paling besar ada di Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru. Namun kolaborasi bersama lintas sektor dan juga beberapa CSR di kelurahan tersebut sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanganan stunting. Terakhir nih Pak, harapan dan target penurunan angka stunting tahun ini mungkin di wilayah Jakarta Selatan atau mungkin di DKI Jakarta. Ya. Jadi kami dari suku dinas kesehatan dan juga Wali Kota Jakarta Selatan punya harapan ke depan yang pasti Jakarta Selatan harus bebas dari stunting. Harus bebas dari stunting. Sangat mempengaruhi untuk generasi bangsa dan iya, membantu Jakarta untuk menjadi kota global ya Pak. Nah Pak, terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif ini. Terakhir nih Pak, apa ada pesan terakhir untuk ibu-ibu di luar sana pejuang memberikan ASI eksklusif, apa Pak pesannya untuk ibu-ibu? Untuk para ibu, ayo berikan ASI eksklusif kepada bayi kita mulai usia 0 sampai 6 bulan dan bisa diteruskan sampai usia 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping sesuai dengan kebutuhan anak. Dan untuk para ayah khususnya, mari kita dukung istri di rumah untuk memberikan ASI eksklusif pada anak untuk masa depan dan generasi penerus bangsa yang luar biasa. Wah, pokoknya terima kasih banyak Bapak Dokter atas penjelasannya tadi. Nah warga Jakarta, berikut tadi penjelasan mengenai pencegahan stunting dengan ASI eksklusif. Semoga dengan program tersebut tidak ada lagi permasalahan anak stunting di Jakarta. Sampai jumpa di edisi Ngobrol Tengah Hari selanjutnya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Bu, ini dedeknya minumnya ASI eksklusif atau gimana? Hanya ASI sampai 6 bulan kemarin ini. Berarti ini anaknya udah umur 6 bulan? Iya, 6 bulan. Berarti kalau ke puskesmas sekarang mau ngapain nih? Ini mau berobat karena udah berapa hari ini batuk gitu. Jadinya mau coba dicek dulu. Boleh kasih tahu aku dong dengan anak yang dikasih susu ASI eksklusif itu bagaimana sih, apa perbedaannya?
menurut saya sih beda ya. Kalau ASI Excellence kan langsung dari ibunya, jadi nutrisinya dari ibunya juga yang harus banyak makan, makanannya dijaga juga. Kalau susu formula kan ya memang udah ada kandungannya, yaitu dari susu sapi gitu kan. Kalau